12 hari pasca kematian Aurelia Quarata Aini, salah satu calon paskibraka Kota Tangerang Selatan yang diduga tewas akibat mengalami kekerasan dari senior dan pelatihnya saat menjalani pelatihan dan pendidikan paskibraka, Polres Tangerang Selatan menggelar konferensi pers Selasa siang. Dari hasil penyelidikan dan keterangan 30 orang saksi kematian Aurelia, tidak ada unsur pidana. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Ferdi Irawan menyatakan tidak ditemukan tanda bekas kekerasan di tubuh korban. Sementara itu, karena kurangnya alat bukti kasus kematian Aurel, belum bisa dilakukan peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan. Kalau kita katakan penyebabnya, kita berdasarkan keterangan dari orang tua korban maupun dari hasil keterangan dokter yang memeriksa, karena kalau kita katakan penyebab pastinya kemungkinan besar karena sakit akibat mungkin akumulasi kegiatan yang bersangkutan dalam menghadapi pelatihan paskibra ini. Tetapi mungkin karena semangat daripada almarhumah ingin mengikuti pelatihan, hal tersebut tidak dirasa dan tidak mau disampaikan kepada orang tuanya. Akumulasi inilah yang kemungkinan menyebabkan pagi hari kejadian itu yang bersangkutan jatuh dan dinyatakan meninggal dunia. Sebelumnya pada awal Agustus lalu, Aurelia Quarata Aini, salah satu pelajar tingkat menengah asal Kota Tangerang Selatan, tewas di rumahnya di Taman Royal 2 Cipondo, Kota Tangerang, Banten. Ahmad Behaki, JAK TV. Iya, pemirsa, masih bersama kami. Di segmen ini kami akan membahas terkait paskibraka dan juga pengembangan kepemimpinan milenial. Pak Reza, ini kalau melihat sedikit tentang VT yang barusan disebutkan terkait tentang pembinaan, sebenarnya menurut Pak Reza ini seperti apa? Menarik bahwa kemudian kalau kita kaitkan dengan rezim pemerintahan Jokowi yang walaupun belum dilantik sebagai presiden lagi, tapi beberapa waktu lalu sudah mengatakan mencanangkan tentang manajemen talenta. Yeah. Ketika bicara talenta, maka fokus utama yang terbayang oleh saya adalah generasi muda. Yeah. Berarti dalam konteks ini talenta bukan adalah anak-anak muda. Kita sangat membanggakan yang sudah berlomba-lomba untuk menjadi orang terhormat dengan membawa baki, mengiringi pengibaran bendera pusaka alias paskibraka. Bicara tentang pengembangan talenta, saya selalu mengatakan ada talenta yang sifatnya kognitif, berarti kemampuan berpikir yang cerdas, kemampuan berpikir yang sangat-sangat kritis dan seterusnya. Tapi juga ada kecerdasan yang sifatnya atau talenta yang sifatnya afektif, perasaan, kepekaan. Dia barangkali dari sisi pikiran tidak terlalu tajam, tapi memiliki kepekaan nurani yang sangat baik. Dan juga ada talenta yang sifatnya psikomotorik, gerakan fisik. Nah, kalau kemudian tiga hal ini bersimpul pada kegiatan pembinaan paskibraka, maka sungguh-sungguh kita berharap mereka akan bisa menjadi insan yang tanda petik paripurna. Tapi kalau adanya pelatihan dalam tanda kutip fisik gitu dari paskibraka sendiri, apakah memang sudah dirasa ideal begitu? Pelatihan fisik perlu. Pelatihan fisik perlu. Tempaan secara fisik, apalagi untuk tugas yang berat semacam paskibraka, itu tidak terelakkan. Tapi menarik kalau kemudian kita kaitkan dengan VT tadi, ketika Pak Kapolres mengatakan tidak ada tanda-tanda pidana, lantas jadi pertanyaan sesungguhnya penyebab meninggalnya adik kita ini apa? Karena boleh jadi ini bukan isu masalah ada atau tidaknya pidana, tapi pertanyaan induknya adalah dalam program tempaan, dalam program pembinaan bagi paskibraka ramah anak atau tidak? Karena atau mereka masih berusia kanak-kanak. Usia 0 tahun berarti dari dalam kandungan sampai usia paskibraka, saya pikir masih usia kanak-kanak itu. Baik, kami harus bergabung dengan Wakil Wali Kota Tangsel, begitu? Sudah ada? Halo? Halo? Halo, selamat siang. Bapak bisa mendengar suara saya? Ya, jelas sekali, Mbak. Iya, Pak, ini terkait tentang bentuk perhatian sendiri dari Tangsel sendiri terhadap kasus Aurel ini seperti apa, Pak? Ya, sejak awal Wali Kota dengan saya langsung mengikuti perkembangan kematian almarhumah Aurel ini ya, yang kemudian kita lakukan penataan ke dalam, introspeksi. Penyelidikan, meminta bantuan dari Polres untuk melakukan penyelidikan, dan kemarin sudah diadakan jumpa pers oleh Pak Kapolres seperti yang kita ketahui. Kemudian yang kedua, kita juga sudah memfasilitasi Ibu Wali Kota langsung memfasilitasi pertemuan antara
orang tua almarhumah dengan kami semua, dengan Ibu Wali Kota, dengan Pak Kapolres, dengan Purna Paskibrakanya, dengan Dinas Pemuda Olahraga, para pelatih, dan beberapa pihak yang lain. Dalam pertemuan itu tentunya dimintakan oleh orang tua almarhumah untuk tidak lagi terjadi ke depannya, dan itu menjadi perhatian kita. Dan seperti itu perhatian kita, Mbak. Dan mungkin tidak terlalu lama lagi kita juga ingin mengenang semangat yang dimiliki oleh almarhumah Aurel ini, ingin kita abadikan di dalam sebuah taman yang namanya Taman Kakak Aurel. Mudah-mudahan itu bisa terwujud dengan persetujuan kedua orang tuanya tentunya, Mbak. Baik, Pak, kalau dari perhatian dari Pemkot sendiri terhadap keluarga Aurel, selain taman itu ada lagi apa, Pak? Ya, kita keinginan almarhumah atau keinginan Aurel itu kan supaya orang tuanya gitu, keinginan orang tuanya itu kan supaya tidak terjadi lagi kekerasan seperti ini. Itu udah langsung kita lakukan introspeksi koordinasi ke dalam melalui Purna Paskibra dan Dinas Pemuda dan Olahraga. Kita sudah lakukan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan sistem itu yang dimintakan oleh kedua orang tuanya. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak, untuk pembinaan ekstrakurikuler Paskibra sendiri begitu, apakah nantinya ke depannya di sekolah-sekolah di Tangsel akan menjadi perhatian khusus untuk dipantau begitu, Pak? Iya, memang dengan pengalaman ini tentunya banyak hal yang bisa kita petik begitu kan, antara lain kita akan menentukan langkah-langkah ke depan bukan saja untuk di sekolah tetapi pembinaan ekstrakurikuler khususnya Paskibra di tingkat sekolah dan di tingkat kota ini harus kita buatkan standar operasi dan prosedur yang jelas yang sama sekali tidak mengenal bentuk kekerasan fisik. Nanti akan kita buatkan pengaturan seperti itu, Mbak. Baik, terakhir untuk langkah konkretnya sendiri, pengaturan seperti apa contohnya, Pak, yang akan nantinya dibuat oleh Pemkot dan juga beberapa sekolah di kawasan khususnya di Tangerang Selatan begitu, Pak? Inti dari Paskibra ini adalah mereka diperlukan sikap sempurna untuk menaikkan bendera ke atas sebagai lambang lambang negara. Nah, pembentukan sikap itu tidak perlu melalui latihan fisik yang terlalu berat. Nanti akan kita atur apa saja langkah-langkah yang harus mereka lakukan, terutama anak-anak Paskibra. Yang kedua, pelatihnya nanti akan kita sertifikasi, Mbak. Baik. Ibu Wali Kota sudah menginstruksikan kepada jajaran kami untuk melakukan TOT bagi para Paskibra kakak-kakaknya untuk menjadi pelatih, sehingga nanti yang melatih adalah orang-orang yang betul-betul mempunyai kapabilitas seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Benyamin Daphne sudah bergabung bersama kami di Newsroom siang. Selamat siang. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan perbincangannya. Tetaplah bersama kami di Newsroom.